Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang, sebentar ya, tentang karma orang ketiga. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim. Kita lihat dengan situasinya mereka dulu ya. Situasinya orang ketiga. The Chariot. Oke, situasinya orang ketiga ini dia lagi mencoba untuk sukseskan lagi kehidupannya dia, coba untuk melawan segala ujian ya, karena ada pembayaran karma ya yang akan dia dapati. Ya, ini bisa sampai 7 tahun 7 turunan dia harus lewati, dan itu pun ya kalau dianya terus berbuat keburukan ya akan makin buruk karmanya ya. Dan aku ngeliatnya di sini mau nggak mau ya dia harus bisa melewati ya tentang kegelisahan, depression, stres, bahkan juga ketidaknyamanan ya terhadap pembayaran yang harus dia bayar, yang harus dia tunaikan. Ya, di sini kita lihat situasinya orang ketiga. The Knight of Pentacles, the Magician, the King of Cups. Wow, the Knight of Cups. Oke, situasinya orang ketiga nih lagi mencari mangsa lagi ya. Ada beberapa orang yang dia mainkan. Ya, salah satunya ya termasuk orang yang kamu dealkan. Ini ada 3 orang, ya bahkan bisa lebih. Dan situasinya lagi banyak permainan ya. Orang ketiganya ini situasinya lagi menggunakan kepintarannya, menggunakan talentanya, bahkan menggunakan magic juga ya di sini untuk bisa mendapatkan simpati, mendapatkan keseriusan, bahkan mendapatkan keuangan. Ya, kestabilan hidup. Dan aku ngelihatnya memang dia belajar ya tentang segala cara agar bisa mendapatkan hasil apa yang dia inginkan, terutama masalah keuangan ya, masalah keuangan. Makanya di sini ya dia harus bisa melewati perjalanan karmanya dia nanti nih. Ya, kita lihat karma dari orang ketiga. Karma untuk orang ketiga ya. Nanti kita lihat clarify-nya. Karma untuk orang ketiga. Wow, banyak hal yang membuat dia tersiksa ya kayaknya. Karma untuk orang ketiga. The Emperor. The Queen of Cups. The Seven of Cups.
ya. Memang dia tersiksa dengan pikirannya dia sendiri, karena ternyata orang yang dia anggap lemah, yaitu kamu, ternyata kamu mampu ya melakukan spiritual juga dan berpikir secara cerdik, aku ngelihatnya. Dan aku ngerasa orang ketiga ini ya akan coba mencari jalan terus, ya. Dan ya dia memantau keadaan, perjalanannya juga tidak menyenangkan, ya. Karma untuk orang ketiga dihantui rasa ketakutan tentang kehancuran, terutama tentang percintaan, dan dia lelah karena ya perjalanan untuk meraih suksesnya dia kan penuh dengan egois, ya, dengan egonya dia, sehingga ya dia hantui rasa bersalah, selalu dimata-matai, padahal ini adalah pemikiran negatifnya dia sendiri. Dan karmanya ini, ya ini adalah hasil doa dari kamu, ya. Karena ya kamu di sini coba fokus dalam spiritual kamu, sehingga orang yang kamu dealkan ini ada keinginan kembali lagi sama kamu, tapi sama dia dipertahankan walaupun ini menyiksa dia, ya. Menyiksa dia. Dan aku ngelihat memang dia coba untuk menghalangi, ya, tentang telepati ataupun spiritualnya orang yang kamu dealkan ke kamu. Jadi dia halangi agar kalian tidak bersatu. Dan di sini dia nggak nyaman, ya, karena apa yang dia jalani ini akan menyiksa dirinya dia sendiri. Ya, ini akan menyiksa dirinya dia sendiri. Dan ya dia harus menerima perjalanan hidupnya. Melelahkan, menakutkan, ya. Sehingga kehidupan apapun yang dia miliki ini akan membuat dia lelah dan merasa ketakutan, terutama tentang kehancurannya dari setiap percintaan dia dengan orang lain. Karena ya dia niati hubungan itu hanya untuk kesuksesan duniawi saja dan tidak memikirkan perasaan orang lain untuk meraih kesenangan atau kemenangan dia. Sehingga ketulusan cinta dihancurkan oleh dia ya demi kepuasannya dia sendiri. Pada akhirnya dia lelah, dia capek, ya, dan dia ada rasa takut. Takut tentang hidupnya akan sia-sia di masa yang akan datang. Ya, dia takut tentang tersiksanya dalam hidup karena ya penuh dengan kemunafikan, ya. Aku ngelihatnya. Kita lihat dengan clarify-nya. Jadi dia coba untuk menghalangi spiritualnya orang yang kamu dealkan agar tidak memikirkan kamu, tapi ini malah membuat dia tersiksa sendiri, ya. Kenapa? Karena kamunya udah nggak diam diri. Kamu fokus perbaiki lagi spiritualnya kamu. Kamu fokus memakai trik lagi tentang mindsetnya kamu. Ini baik atau tidak. Terus apakah ini bagus untuk kamu jalani atau tidak. Ya. Dan di sini orang yang kamu dealkan perlahan-lahan ingin memperbaiki egonya. Dan dia ngebayangin ya tentang diri kamu, ini membuat dia tersiksa nanti. Jadi karma untuk orang ketiga ya dihantui rasa ketakutan ya tentang dia kembali ke kamu. Kita lihat clarify-nya dari The Knight of Pentacles. Ya dia ingin perbaiki kejujuran dia, ya, orang yang kamu dealkan. Maka ini menyiksa dia. Dia coba halangi dia, orang ketiga coba halangi orang yang kamu dealkan balik ke kamu. Tuh, menggantung, ya. Masih ingin perbaiki tapi masih menggantung perjalanannya.
karena ya ada permainan di situ, trik manipulasi. Tuh ya, diberikan kesenangan sama orang ketiganya, diberikan kebebasan, sehingga orang yang kamu dealkan ini terperangkap dalam kesenangan semu, ya. Dan ya dia berharap nih orang ketiga tuh selalu diprioritaskan oleh orang yang kamu dealkan. Ya, tapi ternyata tidak, karena kamunya sudah perbaikin diri, terutama dalam hal spiritual ya. Tuh, pengen bangkit, pengen kembali, dan ya dia dengan orang ketiganya ini terperangkap dalam karmic circle ya. Karmic circle yang mana kebahagiaan itu hanya sesaat dan ilusi. Ya, kita lihat lagi. Sia-sia ya. Situasinya sia-sia. Walaupun dia hidup bersama dengan orang yang kamu dealkan, hidupnya sia-sia. Karena orang yang kamu dealkan ini obsesi banget sama kamu, masih mikirin kamu tuh. Aku nggak lihat kartunya, tapi feeling aja. Masih obsesi, masih belum siap melepaskan kamu, masih merindukan kamu banget. Bahkan dia coba untuk menghadapi dramanya dia dengan orang ketiga dulu, untuk bisa kembali ke kamu nantinya, journey hidupnya. Ya, situasinya dia, ya orang ketiga ini, ya mencoba mengikat, mencoba menggantungkan orang yang kamu dealkan agar terus bisa hidup bersenang-senang dengan dia. Jadi nggak mikirin kamu, niatannya begitu ya, agar tidak kembali, tidak rujuk, tidak baikan, tapi ternyata malah dia sia-sia ya. Dan kita lihat karmanya untuk orang ketiga, dia dihantui rasa ketakutan yang sangat besar, terutama tentang keinginan orang yang kamu dealkan kembali ke kamu. Tuh ya, dia pengen balik banget ke kamu, dia rindu, ada Six of Cups ya. Dan ini membuat kamu juga ngerasa sih sebenarnya gitu loh, ada yang mikirin kamu, ada yang mau balik ke kamu, tapi di sini kamu coba untuk fokus ya, ngetrik semua halusinasi ataupun tentang masalah gaib ya. Tuh, telepati segala macam. The Hierophant ya, kamu berpikir secara spiritual, secara bijaksana, kamu coba untuk focusing, berkomitmen dengan perbaiki ibadah kamu. Ini yang kamu lakukan. Kamu coba untuk dibawa happy perjalanan spiritualnya kamu. Makanya orang ketiga ini ya kebahagiaannya tertahan ya. Kenapa? Karena kamu udah nggak banyak ngerengek ke orang yang kamu dealkan, udah tidak menginginkan atau mengejar orang yang kamu inginkan. Ya, tuh. Dia masih ingin balik ke kamu, guys. Rindu dengan kenangan kamu, dengan kebijaksanaannya kamu, ya, cara kamu perlakukan dia dengan baik. Dan ini membuat dia takut. Dia bahkan orang ketiga ini ngimpiin kalian sudah balik. Tuh ya. Ngimpiin kalian sudah reconciliation. Jadi karmanya adalah orang ketiga ini dihantui rasa ketakutan yang sangat besar tentang rujuknya kalian. Ya, karena hubungannya dia, orang yang kamu dealkan dengan orang ketiga ini, ada yang sudah menikah tapi nikah bawah tangan atau nikah siri, pada akhirnya akan terperangkap dalam karmic circle, dan itu menjadi perjalanan yang sia-sia untuk dia dan orang ketiganya, karena orang yang kamu dealkan ini masih menginginkan kembali sama kamu tapi juga sia-sia ya, belum bisa. Kenapa? Ya karena masih diberikan harapan palsu ya sama orang ketiganya. Makanya akan mengalami kehancuran, mengalami kegagalan, dihantui rasa bersalah ya. Dan aku ngeliatnya memang dia lagi memantau nih situasinya, memantau keadaan, dan dia sangat ketakutan ya tentang pikiran dia yang negatif sendiri, karena perjalanan hidupnya dia tidak seindah dari yang dia dapati ketika orang yang kamu dealkan dengan kamu ya.
Di sini kan kamu sudah focusing untuk benahin diri, bahagia dalam spiritual, walaupun ya kamu harus menahan rasa sakit ya, aku ngelihatnya. Kita lihat. Ini dia flashback lagi sih, dan dia selalu ketakutan ya dalam perjalanannya dengan orang yang kamu dealkan nih, si orang ketiga. Gak nyaman, tersiksa, walaupun satu rumah juga setiap malam tuh gak nyaman. Takut kalian balik, takut kalian bersama gitu ya. Love, unconditional love, self-love, fondness, passion, and affection, attraction. The Grim Reaper, the relationship is over, no second chance. Grow and transforms your life. Separation, sadness, and I'm missing you and thinking about you, yearning, unsure, and the future. So, emang orang ketiga ini nanti karmanya ya dia nggak yakin dengan masa depannya dengan orang yang kamu dealkan, dan dia dihantui tentang kalian rujuk kembali. Bahkan di sini ada yang sudah menikah ya, aku ngeliat tadi ya, untuk menyembuhkan hubungan mereka ya dengan salah satu, udah yuk kita nikah aja ya, karena bagi mereka tadinya selama orang yang kamu dealkan masih sama kamu kan nikmat-nikmat saja ya, tapi pada akhirnya tidak, dan itu membuat mereka tersiksa sekarang, dan dia dihantui rasa ketakutan terutama tentang perpisahan dan gak nyaman ya, dan dia merindukan ya tentang kesetiaan, tentang ketulusan, tapi dia menjadi orang yang ya memutuskan hubungan seseorang, pada akhirnya dia akan diputuskan. Di sini dia gak nyaman dan yang gak yakin masa depannya dengan orang yang kamu dealkan ya. Karena dia masih menggantung harapan dan masih berdoa bisa kembali rujuk sama kamu tuh, harapannya dia ya. Ya, jadi dia masih membayangkan kamu terus sih sebenarnya gitu loh, aku ngeliatnya. Ya. Karma untuk orang ketiga. Setiap malam percintaannya dia dengan orang yang kamu dealkan sebenarnya udah hambar ya, udah tidak terasa nikmat juga, sudah berlainan arah dan sudah berlainan tujuan. Salah satunya masalah pekerjaan ya, terhambatnya karena pekerjaan, dan juga masalah ada barang yang disimpan oleh orang ketiga atau orang yang kamu dealkan untuk semakin ibarat kayak pelet gitu ya, tapi ternyata peletnya udah habis waktunya karena ya hubungannya kamu dan orang yang kamu dealkan sudah ada yang bercerai, sehingga setannya atau iblisnya itu ya tidak menarik lagi lah. Kalau yang sudah ada yang bercerai kan ya udah gak ada yang menarik, apalagi kalau orang ketiganya nikah sama orang yang kamu dealkan, itu kan menjadi satu hal yang tidak disukai oleh setan ya, iblis gitu. Tentang pernikahan kan gak suka, maunya yang zina-zina aja, love ya. So aku lihat di sini ancestral wisdom. You are ancestor and we walk the earth many years before you. We ask you at this appointment time to learn and grow from our past experience. You are our legacy and we will keep on helping you as we continue to evolve here in the spirit world. Ini kan tentang leluhur ya. Jadi ini ada satu pembayaran dari leluhurnya juga orang ketiga yang harus dilewati. Ya mau gak mau gitu loh, orang ketiga ini mengalami apa yang sudah dilakukan oleh leluhurnya. Ini bisa saja leluhurnya ini dulu ya menjadi orang ketiga ya, atau menjadi orang yang menyakiti, sehingga ya otomatis dia meneruskan pembayaran karmanya dari leluhurnya. Ya, love is
the foundation of your existence, and you are just as worthy of receiving as you are giving love and compassion. While love can be beautiful emotions, it is equally a form of energy that propels you through the life. Jadi gini, ada perjanjian dari leluhurnya orang ketiga ataupun dari kalian gitu ya. Dulunya ada suatu pembayaran yang harus kalian tunaikan yang belum diselesaikan oleh para leluhur kalian. Dan di sini ada yang saling memberi dan saling mengambil ya, sehingga ya ujinya percintaan kalian ya sebagai pembayaran karmanya leluhur kalian masing-masing, entah kamu ataupun orang ketiga dan orang yang kamu dealkan. Dan di sini adalah sebagai pembelajaran. Orang ketiga ini akan mengalami perpisahan juga, dan itu sebagai pembayaran karma dari leluhurnya ya, tentang percintaan yang pernah menyakiti atau merampas ya, mengambil kebahagiaan orang lain dulunya. So ini membuat dia tersiksa sih ya, karena orang ketiga ini menjalani kehidupan dengan orang yang kamu dealkan, ini akan merasa sia-sia ya, karena ada pembayaran karma, dan ini membuat dia selalu was-was, selalu nggak nyaman, dan selalu memantau keadaan ya, dan menyiksa jadinya, menyiksa dirinya. Dan orang ketiga ini bingung akan masa depannya dia sendiri juga ya, karena salah satunya setiap malam dia dengan orang yang didealkan oleh kamu ini cintanya semakin berbeda, semakin beda arah, semakin tidak sama visi ya, semakin hambar aku ngelihatnya. Alright, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.